Ya, selamat datang, selamat berjumpa kembali. Masih bersama saya dalam perkuliahan Lab Dasar Akuntansi Keuangan. Di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang satu aplikasi yang baru yang biasa digunakan untuk tentunya kita belajar ya dalam praktek-praktek keuangan. Kalau di beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang satu aplikasi UBS Accounting System. Nah, hari ini kita akan belajar satu aplikasi yang lain, yaitu Mayop Accounting. Silakan dipersiapkan untuk alat tulis lembar kertas, untuk catat tentunya ya, bila mana ada hal-hal yang mungkin perlu Anda catat. Dan tentunya, kita akan pelajari secara teori dulu, baru nanti di pertemuan yang akan datang, kita akan praktek bersama, begitu ya. Oke, silakan diperhatikan semuanya. Untuk mayop yang saya gunakan itu, mayop 17 atau 18. Nah, nanti tinggal 17 dan 18 itu bentuknya sama, tampilannya sama. Tinggal nanti kita akan, gunakan, eee, versi yang mana, nah boleh silahkan. Anda juga kalau misalkan memiliki versi-versi tersebut, nah bisa Anda gunakan, gitu ya. Ketika kita sudah instalasi ya tentunya ya, ini proses yang sudah diinstal. Nah, tampilannya itu seperti ini. Jadi setelah kita install, kemudian kita buka, pada aplikasinya, itu tampilannya seperti ini. Jadi ada open, create, explore, batch new, and exit. Nah, kalau open ini tentunya bertujuan untuk membuka file yang sudah pernah disimpan. Jadi kalau kita sudah membuat data perusahaan baru, nah kita mau buka kembali, maka ya pilih open. Kemudian yang kedua adalah create. Create ini artinya membuat dokumen baru, mencatat eh, data perusahaan baru. Nah, create a new company file, membuat dokumen baru, mencatat data transaksi perusahaan baru. Kalau kita mau mengawali pembuatan data perusahaan yang baru, maka sudah pasti kita pilih create. Lalu explore, ini, digunakan untuk kita mencari contoh atau sampel data perusahaan yang sudah ada, tentunya yang, memang sudah disediakan ya untuk digunakan, perusahaan-perusahaan yang tentunya sejenis dengan contoh-contoh yang ada disiapkan oleh Mayop tersebut. Kemudian what's new ini artinya menjelaskan tentang versi dari Mayop yang kita gunakan atau berita tentang Mayop. Dan exit tentunya ya sudah tahu ya, keluar dari aplikasi Mayop Accounting. Yang sering kita gunakan nanti cuma 2, sorry 3, yaitu open, create, and exit. Itu yang sering digunakan. Karena ya apa namanya, sering dilakukan ya, yaitu mencatat atau membuka data perusahaan baru, membuat data perusahaan baru, kemudian membuka data perusahaan yang sudah dibuat. Nah, ini anggap aja kita ini ya, membuat data perusahaan baru, anggap aja membuat data perusahaan baru. Nah, tampilannya, sebelum tampil seperti ini ya kita harus klik option create terlebih dahulu ya. Create, maka akan tampil new company file assistant. Di bagian ini
Anda bisa lihat, bisa baca sendiri ya. Welcome to the Mayop New Company File Assistant. Ya kita, pertama kali membuat data perusahaan baru. Sederhana saja, setelah muncul tampilan seperti ini, kemudian klik next. Setelah itu, kita masukkan, nah fokus kita di sini ya, enter information about your company. Ya diketikkan aja ini contoh, oke, contoh seperti ini, nama perusahaannya CWS Tekom Rawijaya, kemudian, bisa ditulis nomor bila ada, kemudian, VAT ini value add tax atau nomor pajak, kemudian alamat, phone number, dan email. Nah, data-data perusahaan dimasukkan bagian yang selanjutnya. Setelah data perusahaan ini dimasukkan, kemudian klik next. Maka akan keluar tampilan yaitu tell us about your accounting year. Artinya, ini kita diminta untuk memasukkan, periode akuntansi atau tahun pembukuan. Nah, contoh di bagian current financial year ini, 2009 ya. Ini memang saya ambil contoh dari data latihan, yaitu tahun 2009. Nah, misalkan saat ini ya Anda isikan current financial year tahun periode misalkan 2021. Ini tahun transaksinya. Lalu last month financial year. Last month itu artinya apa? Iya, akhir periode akuntansi. Jadi, akhir periode akuntansi secara umum yaitu adalah bulan Desember. Secara umum ya, bulan Desember. Kemudian untuk conversion month, ya conversion month di sini adalah awal periode akuntansi. Nah, jadi kebalikan ya. Istilahnya kalau last itu berarti akhir. Nah, kalau conversion month ini berarti anggap aja ini awal periode akuntansi yaitu bulan Januari. Sehingga sudah dapat dihitung dari bulan Januari sampai apa, Desember berapa? Iya, 12 bulan. Jadi, kita masukkan pada number of accounting period yaitu 12 atau 12. Oke. Jadi isinya seperti itu ya. Setelah diisikan untuk periode akuntansi, kemudian klik next. Setelah diklik next, maka akan muncul tampilan yaitu please confirm your accounting information. Jadi maksudnya begini, setelah kita set tahun transaksinya beserta awal, periode akuntansi, akhir periode akuntansi, maka akan muncul seperti ini. Your financial year is Januari 1, 2009 to Desember 31, 2009. Artinya, ini adalah informasi bahwa data periode akuntansi yang sudah dimasukkan itu dimulai pada tanggal 1 Januari 2009 sampai 31 Desember 2009. Nah, begitu. Jadi, ini merupakan informasi yang ditampilkan ketika kita mencatat current financial year, last month financial year, and conversion month. Jadi kalau misalkan di sini kok tidak sesuai ya, maka kita klik saja back. Artinya tidak sesuai itu apa? Misalkan, "Loh Pak, tahun ini kan 2021 Pak." Nah, berarti ini kan tidak sesuai ya. Nah, maka kita klik aja back atau kembali ya. Back, muncul ini lagi, tinggal kita ganti aja tahunnya. Jadi, pada bagian periode akuntansi ini harus dipastikan
harus benar-benar fix tahunnya berapa, kayak gitu. Ya, harus fix tahunnya yang pas. Karena jika pada bagian ini itu, tidak dicek, langsung klik next ya, kemudian, tersimpan atau tercatat, maka ya udah kita nggak bisa ganti lagi. Begitu ya. Setelah misalkan nih, oke dianggap dianggap apa namanya, oke gitu kan, setuju. Lalu kan klik next, maka akan muncul build your account list. Build your account list ini bertujuan untuk kita memilih. Memilih apa? Memilih data perusahaan yang dibutuhkan oleh, pembukaan data perusahaan tentunya. Sebentar ya. Iya. Jadi pada bagian build your account list, ini kita memilih, jenis data perusahaan yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, select the option that most suits your need. Nah, ada 3 pilihan di sini. Pilih yang mana? Nah, saya jelaskan satu-satu. Untuk bagian yang pertama, I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Saya akan memilih salah satu daftar yang disediakan oleh Mayop. Artinya memilih salah satu jenis perusahaan yang disediakan oleh, ini aplikasi Mayopnya ini. Di bagian yang pertama ini nanti kita bisa milih mau perusahaan jenisnya apa. Apakah perusahaan jasa, perusahaan dagang, atau lebih spesifik lagi kalau jasa itu contohnya apa, bengkel gitu kan. Kita bisa pilih nanti bicycle dealer, ada di situ. Atau jasa apa, jasa salon misalkan. Ada, eee, apa ya namanya, beauty salon. Nah, jenis-jenis usahanya itu. Itu pengaruhnya apa sih, Pak? Dengan memilih apa, daftar perusahaan, pengaruhnya itu ke nama-nama rekening. Kalau misalkan bengkel ya disesuaikan, nanti ada onderdil gitu kan. Kemudian apa ya, ya yang kaitannya dengan bengkel gitu. Kalau misalkan pilihannya salon, ya nanti ada apa sih yang dilakukan di salon, ada pedicure, manicure, ada krimbat. Nah, jadi nanti ada rekening-rekening yang disesuaikan dengan jenis daftar perusahaan tersebut. Nah, jadi kan enak loh, bisa apa namanya, memilih seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, I would like to import of list of account provided by my accountant after I'm done creating my company file. Bagian yang kedua ini kita, mmm, mendownload sendiri daftar daftar data perusahaan dari data akun saya yang sudah didaftarkan pada, Mayop. Nah, jadi ini harus terkoneksi dengan internet tentunya. Itu yang kedua, supaya kita bisa, download sendiri gitu kan. Lalu yang ketiga, I would like to build my own account list once I begin using my Yang ketiga, itu kita membuat sendiri. Kita membuat sendiri data-data perusahaan, data-data rekening perusahaan, dan kita membangun sendiri data tersebut. Nah, mulai dari nol tentunya. Dan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang akan dibuat. Nah, pada bagian build your account list ini yang sering digunakan yaitu bagian yang pertama dan bagian yang ketiga.
pertama, yang ketiga. Ini yang sering digunakan. Jadi nanti kita akan latihan menyesuaikan menyesuaikan dari pertama dan yang ketiga. Oke, setelah itu klik next dan ini contohnya begini, yang kita pilih itu bagian yang pertama, yaitu memilih data perusahaan yang sudah disediakan oleh Mayop, ya. Latihannya yang pilih yang pertama, kemudian klik next, akan muncul select your account list seperti ini. Pada bagian select account your list itu kita juga bisa setting, yang pertama adalah industry classification. Ini tipenya adalah service, service ini berarti layanan atau jasa. Ini semua golongan perusahaan jasa. Untuk tipe of business, ini ada, ini kalau diklik itu ada banyak ya, industri classification-nya ada banyak di sini. Pertemuan berikutnya nanti kita akan praktek. Ada service, ada, retail atau dagang, ada manufaktur, dan lain-lain. Nih, itu mempengaruhi dari tipe of business. Nah, contoh kalau industri classification-nya adalah jasa atau service, tipe of business-nya di sini adalah accounting, accounting firm. Ini perusahaan jasa accounting, akuntansi, perusahaan jasa akuntansi. Nah, pengaruhnya apa? Yaitu ada di bawahnya sini. Nah, ini adalah account list yang disesuaikan dengan tipe of business, begitu. Jika kita pilih misalkan tipe of bisnisnya adalah bicycle dealer atau bengkel, ya nanti bagian account list yang di bawah ini juga akan berubah. Nah, jadi di bawah ini akan berubah sesuai dengan tipe perusahaannya. Oke ya. Nah, setelah selesai bagian ini, kemudian klik next, lalu create your company file. Nah, jadi kita diminta untuk melakukan pembuatan, data perusahaan. Nah, dengan cara melakukan penyimpanan data. Nah, penyimpanan data itu kita bisa atur, kita bisa setting di sini dengan cara klik change. Nah, klik change, kemudian kita atur posisi dari penyimpanan data mau di, My Dokumen atau di Data D ya. Kemudian dirubah namanya, nama, penyimpanannya, nah seperti itu. Kemudian setelah kita atur ya posisi penyimpanan data, kemudian kita klik next dan ketemu proses create your new accounting company file. Jadi di sini ada apa namanya, proses untuk pembuatan perusahaan baru. Setelah proses ini selesai, ya setelah proses ini selesai, itu langsung muncul ini tulisannya agak ramping ya, tulisannya agak ramping ini, yaitu congratulations, artinya selamat bahwa data perusahaan Anda sudah dibuat. Tapi, walaupun sudah dibuat, itu kita perlu yang namanya setting ulang atau kita atur kembali. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada 2 pilihan, setup assistant, yang kedua adalah command center. Nah, cara untuk mengatur, men-setting ulang kembali, nah kita klik yang ini atas, setup assistant. Oke, setup assistant, ya. Setelah diklik setup assistant, munculnya apa? Seperti ini. Nah, jadi ada 4
4 bagian yang perlu diatur, ada 4 bagian di sini. Customize account sales and purchase. Oke, baik. Yang kita atur di sini yang paling utama, sebetulnya semua ini, kita atur ya, tapi pengaturan yang paling utama yaitu adalah pengaturan account. Di sini ya, account. Diklik untuk, apa namanya, button account, nggak perlu di-close ya, diklik langsung nanti akan muncul seperti ini. Account di situ bertujuan untuk mengedit data rekening. Bisa mengedit itu ngubah ya, bisa edit, mengubah, kemudian menambah. Kalau menambah itu berarti bikin baru, kemudian menghapus. Nah, untuk rekening-rekening yang mungkin tidak terpakai. Nah, muncul welcome to the account easy setup assistant. Nah, klik aja next, akan muncul seperti ini. Ada tombol new, edit, delete, import. Nah, kita lakukan jika memang ada yang akan dibuat baru, ya, diklik new. Jika ada rekening, misalkan ini kan bahasa Inggris semua ini ya, kita ubah menjadi bahasa Indonesia, misalkan aset itu diubah menjadi, aktiva. Nah, kita klik edit. Jika ada rekening, misalkan komputer equipment account debt, ini nggak perlu, ya, nggak penting, mau dihapus, ya diklik account-nya, kemudian diklik delete atau hapus. Nah, seperti itu. Jadi, daftar pada account list ini, itu bisa kita, atur, ya, bisa kita atur, buat baru, rubah, atau hapus, seperti itu. Nah, nanti untuk latihannya, kita akan banyak mengubah, eee, mengubah, menambah, hapusnya itu hanya beberapa, tapi akan kita lakukan itu nanti. Kenapa sih kok perlu dirubah, Pak? Ya, kita rubah menjadi bahasa Indonesia supaya lebih mudah saat nanti kita membuat atau memasukkan ke dalam jurnal umum, begitu maksudnya ya. Tapi kalau sudah terbiasa dengan, in English seperti ini, oke, it's okay, no problem, bisa digunakan juga, begitu ya? Oke, mmm, baik, ini contoh misalkan kita mau melakukan perubahan. Nah ini ya, klik yang pertama, klik pada salah satu akun daftar rekening yang akan diubah, nanti warnanya jadi biru seperti ini. Kemudian klik edit, maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi masuk ke edit account yang lebih detail. Yang bisa kita rubah di sini adalah nama akunnya saja atau account name. Kenapa? Ya karena ini adalah akun utama. Nah, ini akun utama. Jadi kita tidak bisa rubah, yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, tinggal dirubah menjadi aktiva. Yang awalnya di sini aset, diubah menjadi aktiva. Setelah itu klik OK. Nah, oke. Otomatis dia akan berubah kok, jadi aktiva seperti itu. Kemudian ini contoh lainnya lagi, klik pada cek account, ya, cek account. Jadi cari tulisan cek account agak agak ke bawah ya.
cek account, kemudian klik edit, lalu kita ubah menjadi kas di bank. Sama seperti tadi, kas di bank, ini, dan yang Anda bisa perhatikan, pada akun tipe, ini bisa dirubah, account number bisa dirubah, opening balance bisa dirubah. Nah, kenapa? Ini merupakan rekening, kalau tadi itu adalah rekening header, nah, atau rekening induk, ya. Nah, kalau yang cek account, ini rekening, apa ya, rekening anak gitu ya. Ya, atau yang warnanya itu normal, nggak cetak tebal seperti ini. Nah, itu bisa dilakukan perubahan. Nah, tapi ini kan untuk tipenya sudah sesuai, nomornya sudah sesuai, nah tinggal kita tambahkan yaitu saldo awal. Nah, ini ceritanya kan ada, eee, memasukkan saldo awal nih 5 juta ini ya. Cara penulisannya itu tanpa titik, 5 juta seperti ini, kemudian klik oke. Sehingga, mmm, oh ini untuk account number-nya ini dirubah ini ya, account tipenya dipilih other current asset. Nah, ini contoh aja nih, dipilih other current asset, account number-nya 1121, yang dirubah yang ini aja, yang depan ndak. Nah, ak pada account name ketik perlengkapan kantor, opening balance ketik 5 juta. Oh, ini diubah menjadi perlengkapan kantor. Oh, sorry sorry, saya ngelihatnya nggak lihat di sini, ini kan tombol new ya. Maaf maaf, terlalu bersemangat saya. Jadi kembali lagi ke sini, ini sudah sesuai, jadi tinggal klik oke. Kemudian untuk membuat akun baru. Nah, ini ya, kan tadi ini udah beres. Nah, kalau membuat akun baru klik new. Ini ada nggak ya? Oke, nggak ada nih. Jadi new ya di sini diklik, setelah itu akan muncul. Ini yang masih, apa ya namanya, posisinya itu bukan other current asset. Nah, ini diubah jadi other current asset, nomornya tadi disesuaikan ya, ini ya. Oke, lalu perlengkapan kantor dan diisikan berapa ini? 500.000. Oke. Nah, setelah itu klik oke. Nah, jadi itu perintah-perintah untuk mengubah dan menambah. Ya, jadi untuk perkenalan dari aplikasi Mayop itu dulu. Nah, untuk selanjutnya ini ada latihan. Nah, nanti, di pertemuan yang datang kita akan latihan untuk mengganti ya, mengubah atau menambah dari rekening-rekening yang tertera di sini, begitu. Oke, kira-kira seperti itu yang dapat saya, jelaskan. Nah, ya, jadi jika nanti ada pertanyaan, nah silakan nanti bisa hubungi saya, kontak saya, dan untuk aplikasi nanti akan saya share, ada linknya ya, tentunya saya upload dulu supaya Anda bisa mencoba sendiri, di mana saja terserah monggo, untuk latihan, untuk praktek tentunya. Baik, jadi itu yang dapat saya sampaikan di hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan yang datang. Pesan saya tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, sampai jumpa.